semuanya, seperti tadi disampaikan di awal, kita hari ini diskusi tentang kulit sensitif. Dan oke, chapter 1, kulit sensitif. Apa itu kulit sensitif? Nah, saya mau tanya nih sama teman-teman, pernah dengar kan ya kulit sensitif itu apa? Kalau mau teman-teman, kulit sensitif itu apa sih? Definisinya apa sih kulit sensitif itu? Kalau kita lihat definisinya bahwa kulit sensitif itu ditandai dengan munculnya apa ya? Mungkin kalau kita eksplor perasaan pasien, rasanya seperti apa? Aduh, nggak nyaman, rasanya perih gitu ya, rasanya kaku, rasanya kasar kalau dipegang, atau mungkin gatel gitu. Jadi pengen garuk terus, rasanya kayak panas gitu ya, seperti terbakar, atau rasanya atau warnanya seperti kayak kemerahan. Ini mungkin adalah tanda-tanda kulit itu sensitif. Jadi kalau kita bicara, memang ini adalah sindrom yang sensorik, yang sifatnya sensorik. Artinya sensorik itu apa? Bisa dirasakan, ya, bisa dirasakan, bisa diungkapkan gitu ya. Dan biasanya orang-orang ini yang memiliki kulit sensitif seperti ini baru mulai sadar bahwa dia memiliki kulit sensitif ketika gejala ini udah muncul gitu ya. Tetapi bisa nggak sih orang itu memiliki kulit sensitif dan gejalanya ini mungkin belum muncul? Bisa saja. Karena kalau kita bicara kulit sensitif, nanti kita masuk ke chapter slide berikutnya ya. Memang hampir sebagian besar orang akhirnya terlambat mengetahui bahwa kulitnya adalah sensitif. Ya, baru ketahuan setelah kemudian dia mempunyai eksperimen yang nggak nyaman seperti tadi, rasa perih, terbakar, nyeri, gatal, kesemutan, merah. Walaupun nggak semuanya merah ya, tapi ini adalah tanda yang akhirnya orang mencari bantuan. Bantuan yang pertama biasanya lari kemana? Ke dokter apa ke apotek? Ya, biasanya ke apotek ya untuk mencari dulu bantuan. Kadang-kadang nggak ke apotek, kadang-kadang kemana? Ke temennya, ke ke UGM, Google Mandiri gitu ya, Universitas Google Mandiri dicek. Wah, ini kulit saya sensitif nih, nyarinya di mana nih? Lihat nih selebgramnya, idolnya tuh pakai apa gitu. Dan mulai coba-coba. Semakin banyak informasi yang didapat, semakin banyak produk yang dicoba, maka semakin besar risikonya ya. Jadi hati-hati. Nah, sekarang kita bicara sedikit ya, karena kita tenaga kesehatan, tentunya kita harus tahu nih mekanismenya apa sih. Tadi kan muncul gejala-gejalanya seperti itu. Nah, gejala itu muncul tentunya ada mekanisme kerjanya, caranya seperti caranya apa maksudnya prosedurnya seperti apa? Prosesnya seperti apa? Kok bisa sampai muncul tanda merah, gatal, terus rasa nyeri, atau sensasi tidak nyaman, ya, kasar, dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat, teman-teman, kulit kita itu terdiri dari banyak lapisan. Nah, biasanya untuk orang-orang yang memiliki kulit sensitif, dia itu biasanya memiliki gangguan pada bariernya, pada barrier functionnya yang paling atas gitu ya, stratum corneumnya. Dimana kalau kita melihat orang-orang yang memiliki kulit sensitif, biasanya stratum corneumnya lemah. Jadi dia tidak mampu melindungi bagian di dalamnya. Kalau bagian stratum corneumnya atau bagian atasnya itu tidak kuat, ya, kalau kita bicara apa ya, sel-sel korneositnya ya tidak, kohesinya nggak kuat, maka akan terjadi mudah sekali iritan, chemical, polutan masuk ke dalam. Nah, ketika masuk ke dalam ini tidak ada barrier yang nggak kuat, stratum corneumnya nggak kuat, kemudian juga lipid intraselulernya antar satu sel juga tidak rapat gitu ya, maka terjadi masuk ke dalam. Nah, ketika masuk ke dalam terjadi permeabilitas, mungkin terjadi faktor-faktor lainnya, seperti misalnya munculnya kekeringan ya, kemudian inflamasi, kemudian apalagi kalau udah kering ya tentunya rasanya seperti kalau diraba tuh pasti kasar gitu ya, rasanya kasar, tidak nyaman. Dan kemudian apalagi rasa yang timbul kalau kita udah kering, kasar, rasanya juga tadi tidak nyaman dan timbul sensasi seperti kayak gatal atau terbakar dan perih. Jadi biang keroknya siapa sebenarnya? Biang keroknya sebenarnya karena sel kulit kita yang tidak sehat. Ya, sel kulit yang tidak sehat itu banyak faktornya. Mungkin dari sisi nutrisinya, mungkin memang tercemar dari polutannya, atau mungkin gaya hidup gitu ya, gaya hidup stres, apa tuh, suka merokok gitu ya, asap rokok kan mengiritasi kulit dan lain-lain, banyak faktor. Tapi kalau itu dilakukan dan terjadi setiap saat jangka panjang, ya akhirnya membuat kulit kita akhirnya menjadi sangat sensitif.
gitu ya. Nah, saya mau tanya lagi sama teman-teman. Kalau kita bicara kulit sensitif, lebih banyak mana? Pria atau wanita? Hasil penelitian studi menunjukkan seperti apa? Ya, betul ya. Kalau kita bicara memang kulit sensitif sering terjadi pada wanita dibandingkan pria ya berdasarkan studi. Hal ini karena kan apa? Ya karena satu, bentuk dari kulit epidermis wanita sendiri ketebalannya lebih tipis dibandingkan laki-laki. Ya, setelah lebih tipis ternyata juga perempuan itu kan kepengen cantik gitu ya. Wah, nggak cukup satu krim yang diolesin, ada pelembab, ada nanti ke pengglowing gitu ya, pemutih dan lain-lain. Jadi banyak banget kosmetik atau produk yang diaplikasikan di wajah. Sehingga kalau salah memilih produk, maka kita akan menuai apa yang tadi kita bicarain, apa reaksi dari kulitnya. Tetapi tadi kan ada yang bilang tuh pria mah tetap bagus aja. Tetapi ternyata enggak juga loh. Ternyata sekarang ini banyak juga pria dan wanita yang menggunakan produk perawatan kulit ya. Pernah nggak sih ngelihat pria yang kulitnya glowing gitu? Siapa yang nonton drakor nih Bapak Ibu? Tuh kulitnya kadang-kadang lebih glowing ya daripada perempuan gitu ya. Mereka juga perawatan. Nah, berdasarkan hal tersebut, tidak dapat didefinisikan. Sebenarnya lebih banyak mana nih kulit sensitif maupun pria maupun wanita. Karena ternyata angkanya beda tipis gitu ya, bahwa laki-laki dengan perempuan hampir sama prevalensinya. Hal ini seiring dengan kemajuan zaman ya, di mana produknya juga sudah ada produk untuk pembersih wajah laki-laki, produk pembersih wajah perempuan. Nah, mereka kemudian, oh ya ini untuk laki-laki nih. Berarti kalau dulu zaman dulu mungkin berpikiran, kalau laki-laki pakai skincare kayak genit gitu ya. Tapi sekarang karena sudah ada spesialisasi, ya mereka merasa nyaman ya. Nah, jadi sekarang kalau dilihat mana prevalensi yang lebih tinggi, hampir sama ya. Dan ternyata juga kalau kita bicara hampir sebagian besar kalau ditanya pasti ngomongnya wajah ya. Paling sensitif atau paling diperhatikan itu adalah kulit wajah karena biasanya wajah ini tempat kita berkontak dengan orang. Orang pertama kali ngelihat kan ngeliat wajah ya, nggak mungkin ngelihat siku apa tuh tangan atau lihat kaki gitu ya. Pasti yang ngeliat pertama kali adalah wajah. Jadi biasanya memang wajah ini menjadi fokus kita. Tapi ternyata berdasarkan beberapa studi, kulit sensitif itu tidak hanya terjadi pada wajah saja, walaupun memang wajah itu mendominasi. Kenapa? Karena ya tadi banyak sekali aplikasi yang kosmetik yang kita aplikasikan ke wajah kita, sehingga ini memicu sensitivitas kulit. Dan kulit wajah juga memiliki banyak saraf gitu ya. Namun kalau dilihat beberapa artikel, ternyata kulit sensitif juga tidak terbatas pada wajah saja. Bapak Ibu pernah nggak ngelihat yang kepala gitu ya, kepalanya merah gitu di kepala, atau mungkin di siku sini, atau mungkin di kaki, atau mungkin yang tidak pernah kelihatan dan tidak pernah dikeluhkan karena malu, mungkin di kelamin gitu ya. Ada juga. Jadi tidak melulu menjadi hak otoriternya wajah, tapi juga bisa terjadi di beberapa tempat. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ketemu pasien yang kelihatannya memang memiliki tanda-tanda sensitif pada wajah, mungkin di assessment lebih lanjut. Kira-kira selain di wajah ada nggak bagian lain yang memiliki sensitivitas atau memiliki tanda-tanda kulit sensitif? Karena memang banyak dilaporkan tidak hanya di bagian wajah saja ya, tapi bagian-bagian tubuh lainnya seperti yang Bapak Ibu lihat di slide ini.